Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak surga kelas 6 SD IT Permata? Semoga kalian semua beserta keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 3 bagian 1. Sebelum belajar, marilah kita awali pembelajaran ini dengan membaca bacaan basmalah dan sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3 tentang tokoh dan penemuan. Subtema 3 tentang ayo menjadi penemu. Sudah siap semua? Mari kita belajar bersama-sama. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, Ustazah akan menyampaikan materi pembelajaran hari ini. Materi pembelajaran hari ini muatan IPA yang pertama adalah menjelaskan persamaan dan perbedaan rangkaian seri dan paralel. Yang kedua adalah rangkaian listrik campuran. Untuk muatan bahasa Indonesia, materi pembelajarannya adalah yang pertama, mengidentifikasi kosakata baku dalam teks eksplanasi. Yang kedua, mengidentifikasi penggunaan kosakata baku dalam teks eksplanasi. Yang ketiga, menjelaskan penggunaan kosakata baku pada kalimat efektif. Untuk muatan PPKN, materi pembelajarannya adalah yang pertama, menunjukkan sikap tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban. Yang kedua, dampak apabila tidak bertanggung jawab terhadap hak dan kewajiban. Kemudian yang ketiga adalah manfaat apabila bertanggung jawab terhadap hak dan kewajiban. Untuk muatan IPS, materi pembelajaran yang pertama adalah peran teknologi dalam perubahan masyarakat di bidang ekonomi. Yang kedua, dampak penemuan baru bagi masyarakat. Untuk muatan SPDB, yang pertama adalah memahami interval nada pada tangga nada mayor. Yang kedua, menyanyikan lagu dengan interval nada yang tepat. Anak-anak, masih ingatkah apa itu kata baku yang pernah kita bahas pada tema 2? Hari ini kita akan belajar lagi tentang kosakata baku. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah mengidentifikasi kosakata baku dalam teks eksplanasi. Kalimat efektif adalah kalimat yang terdiri atas susunan kata yang sistematis dan menggunakan kata-kata baku. Kata-kata baku merupakan kata-kata yang penulisannya telah sesuai dengan pedoman ejaan bahasa Indonesia atau disingkat PUEBI. Kata-kata baku digunakan pada acara-acara resmi dan penulisan karya ilmiah. Anak-anak, hari ini kita belajar contoh kata baku dan kata tidak baku. Di tema 2 kemarin kita sudah belajar banyak sekali contoh kata baku dan kata tidak baku. Tidak ada salahnya bila pertemuan hari ini kita mengulang beberapa contoh kata baku dan kata tidak baku. Contoh kata baku dan kata tidak baku yang pertama adalah zaman. Zaman merupakan kosakata tidak baku. Kosakata bakunya adalah zaman. Arti kosakatanya adalah jangka waktu panjang atau pendek yang menandai sesuatu atau masa. Contoh berikutnya, kosakata tidak baku adalah lobang. Kosakata bakunya lubang. Arti kosakatanya adalah liang. Kosakata tidak baku selanjutnya adalah tahun. Kosakata bakunya adalah tahun. Arti kosakatanya adalah masa yang lamanya 12 bulan. Contoh berikutnya, kosakata tidak baku adalah kalau. Kosakata bakunya adalah kalau. Arti kosakatanya adalah seandainya. Contoh berikutnya, kosakata tidak baku adalah gak. Kosakata bakunya adalah tidak. Arti kosakatanya menyatakan penolakan. Anak-anak, selanjutnya kita akan mengidentifikasi penggunaan kosakata baku dalam teks eksplanasi. Teks eksplanasi
terdiri atas kalimat-kalimat efektif. Seperti Ustazah sampaikan sebelumnya, kalimat efektif yaitu kalimat yang terdiri atas susunan kata yang sistematis dan menggunakan kata-kata baku. Ciri-ciri kata baku adalah tidak terpengaruh bahasa asing atau bahasa daerah. Kemudian, apa ya ciri-ciri kalimat efektif? Ciri-ciri kalimat efektif, yang pertama menggunakan ejaan yang berlaku. Yang kedua, menggunakan struktur bahasa yang tepat. Yang ketiga, memiliki unsur pokok, minimal memiliki unsur subjek dan predikat. Selanjutnya, menggunakan pilihan kata yang tepat sesuai kebutuhan, logis, dan mudah dipahami. Ciri-ciri yang terakhir, tidak menggunakan dua kata atau lebih yang bermakna sama dalam satu kalimat. Seperti apakah ya contoh kalimat efektif? Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar membedakan kalimat tidak efektif dan kalimat efektif. Yang pertama, contoh kalimat tidak efektif. Kita dapat mengatur lampu yang perlu dihidupkan saat membutuhkannya. Kalimat ini disebut kalimat tidak efektif. Mengapa? Karena kalimat tersebut menggunakan kosakata tidak baku dalam kalimat. Perhatikan kata dihidupkan yang bergaris bawah. Bagaimana cara perbaikannya? Perbaikan menjadi kalimat efektifnya menjadi kita dapat mengatur lampu yang perlu dihidupkan saat membutuhkannya. Jadi kata-kata dihidupkan dirubah menjadi dihidupkan. Contoh kalimat efektif yang kedua, pada rangkaian paralel kita tidak perlu menyalakan semua lampu-lampu. Kalimat ini disebut kalimat tidak efektif. Kenapa? Karena menggunakan kata-kata yang bermakna sama dalam satu kalimat. Perhatikan kata-kata yang bergaris bawah, semua lampu-lampu. Arti kata semua itu sudah mengandung arti kata banyak. Lampu-lampu juga mengandung arti banyak lampu. Bagaimana cara perbaikannya? Perbaikannya menjadi kalimat efektif yaitu pada rangkaian paralel kita tidak perlu menyalakan semua lampu. Anak-anak, selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara menjelaskan penggunaan kosakata baku pada kalimat efektif. Ustazah akan mengulang lagi, kata-kata baku adalah kata-kata yang telah ditetapkan berdasarkan aturan tata bahasa. Kata-kata baku juga digunakan dalam kalimat efektif. Kalimat efektif akan mempermudah penyampaian informasi dalam isi teks kepada pembaca. Kalimat efektif harus memenuhi syarat-syarat, yaitu kalimat harus lengkap, logis, singkat, dan jelas. Lengkap artinya kalimat efektif sekurang-kurangnya harus memiliki unsur subjek dan predikat. Adapun unsur kalimat yang lengkap yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Jadi anak-anak sudah paham ya apa itu kalimat efektif, kata baku, dan lain-lain. Anak-anak, setelah kita belajar apa itu kalimat efektif, apa itu kata baku dalam teks eksplanasi, Ustazah berharap anak-anak juga menunjukkan sikap tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban. Apa ya yang dimaksud hak? Hak adalah sesuatu yang diperoleh setiap orang sejak lahir. Sedangkan kewajiban itu apa ya? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Hak dan kewajiban tentunya harus dilakukan secara seimbang dan bertanggung jawab. Berikut ini Ustazah akan menyampaikan beberapa contoh akibat tidak melaksanakan hak dan kewajiban dengan bertanggung jawab. Contoh yang pertama, membuang sampah sembarangan, membuat lingkungan tidak nyaman dan mudah menyebar penyakit. Contoh yang kedua adalah menyontek saat mengerjakan ujian, membuat kita malas belajar dan tidak memahami pelajaran. Ayo anak-anak, ini jangan dicontoh ya. Kemudian
Contoh berikutnya adalah menyetel radio atau televisi terlalu nyaring sehingga mengganggu orang yang sedang belajar atau beristirahat. Contoh berikutnya adalah boros menggunakan listrik mengakibatkan adanya pemadaman listrik secara bergiliran karena pasokan listrik berkurang. Contoh selanjutnya adalah mengendarai sepeda motor bertiga dan tidak menggunakan helm membahayakan diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya, Ustazah akan menjelaskan hak dengan bertanggung jawab. Seperti apa ya hak dengan bertanggung jawab itu? Contohnya yaitu kita harus melaksanakan kewajiban di jalan dengan penuh rasa tanggung jawab agar hak diri sendiri dan orang lain tidak dirugikan. Anak-anak, selanjutnya Ustazah akan memberikan contoh hak yang bertanggung jawab. Contohnya, ketika kalian mengendarai sepeda dengan kecepatan tinggi dapat menyebabkan kecelakaan yang membahayakan diri sendiri dan orang lain. Hak yang terganggu dalam kejadian ini adalah hak keselamatan di jalan. Oleh karena itu, kewajiban kita adalah berkendara dengan kecepatan yang sesuai. Untuk anak-anak kelas 6 belum diizinkan untuk mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya karena kalian belum dewasa. Kalian bisa mengganggu pengguna jalan lainnya. Berikut ini Ustazah akan memberikan contoh pelaksanaan kewajiban di jalan raya. Yang pertama, mematuhi lampu lalu lintas. Kemudian, mengendara kendaraan yang laik jalan. Apa maksudnya laik jalan? Maksudnya kendaraan tersebut tidak ada masalah di mesin, di rem, maupun di rodanya. Apabila ada masalah dapat mengganggu hak pengendara lainnya. Kemudian memiliki dan membawa SIM serta STNK. Kemudian kewajiban selanjutnya adalah berkendara di jalur kendaraan yang sudah ditetapkan. Maksudnya tidak boleh mengendarai kendaraan di luar jalur yang ditetapkan. Kemudian menggunakan helm untuk keselamatan berkendara roda 2. Selanjutnya, Ustazah akan memberikan contoh tindakan tidak melaksanakan kewajiban di jalan raya. Contoh yang pertama adalah menerobos lampu lalu lintas. Kemudian mengendarai kendaraan melawan arus. Contoh tidak baik berikutnya adalah mengendarai motor atau mobil di trotoar. Kemudian contoh berikutnya yang tidak melaksanakan kewajiban di jalan raya adalah mendahului kendaraan lain di jalan menikung atau berbelok. Kemudian contoh berikutnya berbelok atau berbalik arah di tempat yang tidak seharusnya. Kemudian apa ya akibat kita tidak melaksanakan kewajiban di jalan raya? Akibat tidak melaksanakan kewajiban di jalan raya, yang pertama akan mendapatkan sanksi atau hukuman dari Bapak Ibu polisi. Kemudian akan menyebabkan kemacetan. Selanjutnya yang lebih parah adalah menyebabkan kecelakaan. Kemudian akibat tidak melaksanakan kewajiban di jalan raya selanjutnya adalah pejalan kaki akan kehilangan haknya. Dan yang terakhir adalah hilangnya rasa aman dan nyaman di jalan raya. Selanjutnya, Ustazah akan menjelaskan manfaat melaksanakan hak dan kewajiban di tempat umum. Anak-anak, hak dan kewajiban harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Ketika kita di tempat umum, kita wajib melaksanakan hak dan kewajiban itu sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di lingkungan sosial kita. Karena kita sebagai makhluk sosial, kita juga harus mengajak orang lain agar mau bertanggung jawab dalam melakukan hak dan kewajiban masing-masing. Jika kita melaksanakan hak dan kewajiban dengan bertanggung jawab di tempat umum, maka ketertiban, keamanan, dan kenyamanan akan tercipta di lingkungan kita. Contohnya, ketika kita melaksanakan hak dan kewajiban di tempat umum adalah kita berhak menikmati semua fasilitas yang ada di tempat wisata. Namun, kita wajib menjaganya agar fasilitas tersebut tidak rusak dan dapat dinikmati banyak orang. Misal,
kita wajib menjaga kebersihan, kita wajib menjaga kenyamanan, keamanan di tempat umum agar kita tidak merugikan hak-hak orang lain. Anak-anak, setelah kita belajar tentang hak dan kewajiban, kita sudah tahu apa yang harus kita laksanakan agar tidak mengganggu orang lain. Misal, kita tidak boleh menyalakan radio, televisi, tape recorder terlalu keras agar tidak mengganggu orang-orang di sekitar kita atau tetangga kita. Begitu juga ketika kita akan bernyanyi, kita tidak boleh bernyanyi terlalu keras atau kita bernyanyi dengan menggunakan sound system terlalu keras agar tidak mengganggu orang-orang di sekitar kita. Ketika kalian akan menyanyi, kalian yang pertama-tama harus dilakukan adalah memahami interval nada pada tangga nada mayor. Interval nada adalah jarak antara nada satu ke nada yang lain, baik jarak nada ke atas ataupun jarak nada ke bawah. Interval nada ada yang bernilai 1 dan ada yang bernilai setengah. Setiap interval dalam tangga nada dengan jarak yang berbeda diberi nama yang berbeda pula. Perhatikan contoh urutan tangga nada diatonis mayor dan interval nada berikut. Anak-anak perhatikan, itu ada tangga nada C, D, E, F, G, A, B, C tinggi, atau Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Antara C ke D atau Do ke Re interval nadanya 1. Antara D ke E atau Re ke Mi interval nadanya 1 juga. Perhatikan, interval nada antara E ke F atau Mi ke Fa adalah setengah, jadi naiknya hanya setengah. Kemudian antara nada F ke G atau Fa ke Sol interval nadanya 1. Antara nada G ke A atau Sol ke La interval nadanya juga 1. Begitu juga A ke B atau La ke Si interval nadanya 1. Perhatikan, antara B ke C tinggi atau Si ke Do tinggi interval nadanya setengah. Pada tangga nada tersebut, nada yang memiliki jarak satu nada yaitu C ke D, D ke E, F ke G, G ke A, dan A ke B, atau Do ke Re ke Mi, Fa ke Sol, Sol ke La, dan La ke Si. Kemudian nada yang berjarak setengah yaitu E ke F dan B ke C, atau dari Mi ke Fa dan Si ke Do. Nada yang berjarak 1,5 nada contohnya D ke F, E ke G, dan A ke C. Bagaimana ya cara menyanyikan lagu dengan interval nada yang tepat diiringi alat musik? Anak-anak, kita dapat menyanyikan lagu diiringi alat musik ritmis dan melodis. Agar kita menyanyikan lagu dengan baik, bernyanyilah dengan interval nada yang tepat. Anak-anak, jika kita ingin menyanyikan sebuah lagu dengan tepat, perlu kita ingat kembali bahwa tangga nada mayor dimulai dari not C atau Do. Tangga nada mayor memiliki jarak interval antar nada 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Jarak interval tersebut diperlukan untuk membuat tangga nada dengan nada dasar yang berbeda. Kemudian kita dapat bernyanyi sambil diiringi alat musik secara berkelompok. Permainan musik yang dinyanyikan oleh sekelompok orang secara bersama-sama dengan alat musik dinamakan ensemble. Anak-anak, ketika kita akan bernyanyi, baik bernyanyi secara sendiri maupun bernyanyi secara berkelompok, pastinya akan lebih indah apabila diiringi dengan alat musik. Seperti yang Ustazah sampaikan sebelumnya, alat musik dibagi menjadi 2. Ada alat musik ritmis dan alat musik melodis.
berikut, Ustazah akan berikan beberapa contoh alat musik ritmis. Ingat, alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak menghasilkan nada. Contohnya gendang, triangle, maracas. Adakah contoh yang lain? Masih banyak sekali. Contohnya ada rebana, ada ketipung. Ayo, kalian cari lagi contoh alat musik ritmis yang lainnya. Kemudian Ustazah akan memberikan beberapa contoh alat musik melodis. Alat musik melodis adalah alat musik yang menghasilkan nada. Contohnya pianika, seruling, angklung. Adakah yang lain? Masih banyak sekali. Contohnya piano, organ, biola, gitar, dan lain-lain. Ayo anak-anak, kalian pasti bisa menyanyikan lagu-lagu nasional di rumah dengan interval nada yang tepat. Coba kalian bernyanyi lagu-lagu nasional di rumah. Bisa diiringi dengan alat musik bagi yang punya alat musik, baik alat musik ritmis maupun alat musik melodis. Kalaupun tidak ada alat musik, kalian bisa bernyanyi sendiri lagu-lagu nasional dengan interval yang tepat. Nah anak-anak, hari ini kita telah belajar. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bisa dimengerti oleh anak-anak. Bila ada satu atau dua hal yang kurang berkenan di hati anak-anak, Ustazah mohon maaf sebesar-besarnya. Bila ada materi yang kurang jelas, anak-anak bisa bertanya kepada Ustazah masing-masing. Terima kasih, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.